Hai, kembali lagi di Today Podcast bareng aku Arik Atalah. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu seorang duta anti narkoba. Mari kita sambut Kak Avo Onasis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Baik Kak, halo Kak. Aduh. Sehat ya Arik ya? Sehat Kak, sehat alhamdulillah. Oke, Aduh. kita tos dulu dong. Oh iya, tos dulu. air putih. Yes, sehat. Sehat. Ya? Gimana Kak kabar Kak? Baik-baik aja Kak. Alhamdulillah baik selama pandemik ini diberikan kesehatan dan alhamdulillah tidak sakit ya selama pandemi ini. Syukur alhamdulillah. Terima kasih gue sudah diundang di sini Asik. dalam podcast kamu ya. Iya. Ini untuk penyalahgunaan narkoba ya. Betul Kak, ini untuk terutama karena gini Kak, berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional pada pertengahan tahun lalu tuh 2019 terjadi peningkatan sebesar 24 hingga 20% Oke. untuk pengguna remajanya ya. Lalu sedangkan angka penyalahgunaan narkoba itu di tahun 2018 itu juga mencapai 2,29 juta orang. Berarti setiap tahun artinya Setiap tahun naik terus. Naik Kak. Betul. Nah, jadi permasalahan di sini itu banyak memang sekarang narkoba ini sudah meluas kepada remaja. Ya. Dan mereka sekarang thinks that this problem is such a easy problem. Jadi kayak nggak bakal nge-efek apa padahal ke dia. Tapi kalau aku mau nanya dulu nih Kak, dari definisi Kakak nih, apa narkoba menurut Kakak dan mengapa itu bahaya? Oke. Sebagai duta anti narkoba, menurut saya sendiri nih Rick ya, narkoba itu singkatan dari 3 hal. Apa tuh Kak? Narkotika, psikotropika, sama dengan satu lagi itu adalah obat-obatan. Oke. Nah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, narkoba itu ada 3 macam juga. Ini dari segi istilah dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi narkoba itu juga ada 3. Yang pertama itu adalah narkotika, psikotropika juga, dan satu lagi zat adiktif. Adiktif ya. Gitu. Nah, kedua-duanya tidak ada yang salah. Kedua-duanya sama-sama dalam satu senyawa. Dimana kalau memakai narkoba ini artinya pasiennya bisa ketergantungan. Gitu. Jadi zat-zat senyawa ini bisa melumpuhkan pasien untuk bisa terus-menerus untuk memakainya atau kecenderungan untuk memakai setiap hari. Kayak gitu. Itu sih menurut aku narkoba. Cukup. Jadi kalau sudah terkena narkoba, pasti dalam diri kita tuh sudah pengen terus cobain zat ini, besoknya zat itu. Zat ini, zat yang lain lagi. Jadi memang memikat interest orang lama-lama ya. Betul. Addicted. Ya. Iya. Oke, kan Kakak ini kan bekerja sebagai duta anti narkoba ya. Boleh kasih tahu nggak sih Kak, duta anti narkoba tuh kerjanya apa aja? Terus Kakak udah berapa tahun nih kerjanya? Kebetulan aku sudah ikut penyuluhan itu di tahun 2014. 2014 itu aku ikutan sama Brigjen. Brigjen ini seorang jenderal, Bapak Dr. Victor. Dan kenapa dokter? Karena beliau memang dari golongan dokter. Gitu. Dan dia telah melakukan penyuluhan di beberapa kota, provinsi, sekolah, universitas, lembaga-lembaga kesehatan kemasyarakatan untuk mencegah atau penyalahgunaan narkoba. Gitu ya. Saya ikut waktu itu, tapi saya bukan menjadi seorang pembicara materi tentang bahaya narkoba. Tapi saya sebagai tamu undangan aja waktu itu, Rick. Oh, cuma tamu undangan. Ikut-ikutan aja. Terus kenapa saya tuh tahun 2019 kemarin pengen menjadi duta anti narkoba gitu? Karena saya melihat gini, saya kan basicnya kan backgroundnya dari entertainment. Ya, jadi saya melihat beberapa teman saya juga terkena dari bahaya narkoba ini. Oh, gitu. Jadi Kakak juga ada nih, pernah ada teman. Jadi timbul tuh motivasi bahwa gue tuh pengen menjadi salah satu duta anti narkoba untuk bisa menyelamatkan anak bangsa kita. Betul, wow. Kalau boleh jujur Ricky ya. Jujur aja. Sumpah demi Allah, gue tuh nggak pernah yang namanya minum alkohol.
Wah, Minuman sama, Kak. keras sama sekali. Sama. Sama, Sama kita, aku keras. juga nggak apa ya. Aku dari kapan? Dari umur 13 udah punya prinsip. Nggak mau nyoba miras Bagus, bagus. Kamu pertahankan sampai kamu nanti mempunyai istri, mempunyai anak, sampai kamu jadi kakek. Bahwa ya jangan sampai terkena alkohol. Kalau sudah terkena alkohol, pasti nanti akan terus-terusan akan pengen Betul. narkoba. Nanti takutnya karena kan alkohol awalnya cuma nyoba ya, namanya juga juvenile delinquency, kenakalan Betul. remaja. Ya Betul. coba-coba aja lah. Ya, Enak. Terus besok aku coba lagi. Enak. Terus kan lama-lama jadi dia ada nimbul zat adiktifnya juga kan. Betul, Takutnya betul. kalau kita bawa kayak narkoba itu takutnya tuh lebih rentan, lebih gampang untuk lakunya. pasti karena ada rasa ingin penasaran itu Lebih gitu. jauh. Kalau kamu sudah kena narkoba, penasaran itu akan hilang dan maka dalam diri kita, otak kita, mental kita akan timbul beberapa ketergantungan sosial. Betul. Artinya dengan ketidakkepercayaan dirian kita, psikologi kita gitu ya, akan sangat jauh menurun dan tidak fresh pastinya, Rik. Padahal awalnya banyak orang mau pakai narkoba itu karena dia ingin merasa lebih percaya diri kan, ada juga kan. Ya, banyak banget. ya. Banyak banget. Gitu. Kak kan biasanya ini ya Kak, berbagi, maksudnya berkunjung ke sekolah-sekolah kan biasanya. Betul. Universitas. Itu biasanya kegiatannya tuh ngapain aja Kak? Oke. Kalau dari BNN sendiri, kalau misalnya ada lembaga, sekolah atau universitas untuk mengundang BNN dalam hal penyalahgunaan narkoba atau penyuluhan narkoba, kita akan mendapatkan surat resmi Oke, dari surat resmi. dari orang yang mau untuk meminta kami datang untuk melakukan penyuluhan, gitu ya. oke. Kami datang tim BNN bersama para narasumber lainnya, termasuk salah satu yang tadi saya sebutkan, Bapak Jenderal Brigjen Dr. Victor. Dr. Victor. Kita datang, setelah kita datang, kita akan melakukan penyuluhan. Materi-materi yang disampaikan tuh ada 5 hal, Rik. Apa aja itu Kak? Pertama adalah materi tentang penyalahgunaan narkoba, ya. Saya lupa ingat, Rik. Boleh ya, Rik ya? Santai. Yang kedua tuh yang pertama itu adalah materi tentang narkotika. Oke, narkotika. Ya. Yang kedua adalah materi tentang penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Ya. Penyalahgunaan. Yang ketiga itu adalah materi sulap tentang bahaya narkoba. Nah, nanti kita jabarkan satu persatu ya. Oke. Yang keempat Siap. adalah materi testimoni narkoba. Testimoni. Testimoni narkoba. Yang kelima itu adalah materi rehabilitasi narkoba. Oke. Aku terangin boleh nggak sih? Boleh ya. santai. Yang pertama itu adalah Tahan dulu. Oke, ini lupa nggak di out. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tinggal lanjut ke langsung ya. Oke, asik. Oke, aku boleh Boleh dong, jelasin Kak. satu persatu Boleh. ya. Hah. Yang pertama itu adalah materi tentang narkotika. Kita harus memberikan materi tentang narkotika nih. Narkotika itu apa sih? Narkoba itu apa sih? Zat adiktif itu apa sih? Jenisnya pun juga. Jenisnya kita harus ketahui. Harus ketahui juga. Psikotropika tuh kayak apa aja sih bentuknya, gitu ya? Ada ganja, ada sabu, Betul. gitu kan? Dan alkohol apakah juga termasuk dalam satu rangkaian narkoba? Betul. Alkohol juga? Betul, sampai Wow. juga. Makanya sekarang kan ada undang-undang yang akan dibuat bahwa tidak akan boleh lagi alkohol dijual di tempat umum. Oh gitu. Ada kan undang-undangnya, tapi ini masih belum bisa dipastikan akan masih digodok lah istilahnya. Tapi belum. Tapi pasti ini akan ada. Akan Oh, ada. oke. Kalau sampai itu ada, saya sih setuju aja sebagai duta anti narkoba, gitu ya. Kenapa saya tuh, malah Kak? senang. Ya Kenapa tuh, Kak? Ya kenapa ya? Arik Islam kan? Islam. Pastinya Islam. di dalam Islam kita tidak boleh untuk meminum minuman keras, Iya, betul. alkohol gitu ya. Betul. Saya rasa sih nggak di Islam aja, mungkin di seluruh agama juga gitu ya. Menurut saya sih gitu ya. Terus tadi yang pertama adalah tentang narkotika. Yang kedua adalah materi tentang penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Nah, penyalahgunaannya ini, Rik, itu kita harus memberikan materi tentang penyalahgunaan narkoba itu dengan hal-hal apa aja sih? Oke. Bisa dari satu yang contohnya satu aja lah, lingkungan. Itu Lingkungan. lingkungan yang paling sangat bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya lingkungan kita baik-baik,
insya Allah kedepannya kita pasti akan baik-baik. Pasti, misalnya kamu ada 5 orang gitu ya, dan semuanya baik-baik. Ada godaan untuk pergi ke salah satu party atau birthday di salah satu tempat bar gitu ya. Oke. Kalau semuanya baik-baik, pasti pikirannya pasti positif. Positif. Ah, nggak usah lah, ngapain ke sana, kita nggak boleh tahu sama. Iya gitu kan iya biasanya oke kan. iya. Tapi kalau misalnya dari 5 1 yang tidak baik, Iya. kita tergantung iman kita nih, kuat atau lemah atau bisa ngikut. Gitu. Bisa satu ini bisa mempengaruhi 4 orang. Jadi semuanya ikut semuanya. Kayak gitu. Oke. Nah inilah penyalahgunanya itu seperti apa? Kayak gitu. Itu kita harus terangkan juga sama audiens. Oke. Ya. Yang ketiga itu materi tentang sulap. Nah, sulap itu gimana, Kak? Nah, kalau sulap ini kita itu lebih kepada impersonate orang yang sudah terkena narkoba. Kayak siapa ya. tuh? Kamu jangan tanya aku. Oh iya. Aku sih nggak pernah pakai narkoba ya, tapi kalau saya melakukan penyuluhan narkoba itu biasanya Rick nih ya. Orang itu akan dihipnotis sama si dokter ini. Kebetulan dokter ini adalah bagian dari hipnotis juga. Oh, Gitu. oke, bisa hipnotis. Dia sulap juga. Ah. Jadi dia sebagai dokter, dia sebagai psikotropika juga untuk bagian dokter ya. Terus dia seorang sulap juga, dan di keluarganya semuanya dokter. Gitu. Anaknya, ponakannya semuanya itu dokter. Semua dokter. Semua dokter gitu. Jadi dokter ini hebat sekali sampai membuat ini sulap. Jadi kita dihipnotis bagaimana sih kalau kita bisa terkena sampai narkoba. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang di timnya dia ya, yang dibuat hipnotis itu ya seperti kayak narkoba. Misalnya kayak kita ngeganja misalnya ya. Nah, kita akan dikasih tahu bahwa ganja itu seperti ini loh. Menggigilnya seperti ini loh. Sampai gitu ya? Sakal gitu. Sampai sakonya kayak gini loh. Sampai ke nggak bisa beli ganjanya, nggak punya duit. Apa akibatnya tuh diterangkan semuanya Diterangkan sama semua. dokter ini. Oh, oke. Gitu. Tadi yang 3. Soalnya aku kira Kak awal kan at first ya. Karena kan sulap, tapi kan Kakak ini narkoba gitu kan. Awalnya aku kira, loh kan sulap lebih buat main Betul. gitu. Ternyata Iya. ada maknanya ya. Ada. Karena gini, sepengetahuan saya kalau kita penyuluhan narkoba, narkoba, males gue Iya, gitu. iya. Gue nggak narkoba kok. Iya. Kan males kan orang Iya, kalau misalnya duduk dengerin jangan narkoba, stop. Prestasi yes, narkoba no. Alah, gitu kan zamannya udah beda lah. Sekarang zamannya memang harus lebih banyak ada humorisnya gitu. Nah, kebetulan si narkoba ini untuk penyuluhan sendiri BNN ada acara sulapnya gitu, supaya orang-orang tuh terhipnotis juga bahwa oh jadi kayak gitu ya kalau terkena sako ya, kalau terkena ganja ya. Jadi kita tuh merasakan education-nya dapat, pesannya disampaikan juga dapat, terus maknanya dari sulap itu dapat juga. Itu yang dapat kita serap. Oke, Gitu. oke. Nanti kalau misalnya ada penyuluhan narkoba di sekolahnya Aku, Arif gitu ya, nanti pasti akan ada sulap juga. Kalau Pasti dari akan BNN aku ya. Oke. Gitu. Oke. Terus tadi yang Yang 4 itu. Yang keempat adalah materi testimoni narkoba. Ah. Nah, materi testimoni narkoba ini salah satunya dari lembaga-lembaga tentang narkoba gitu ya. Salah satunya saya sebagai duta anti narkoba, saya memberikan materi penyuluhan tentang narkoba. Tapi karena saya tidak memakai narkoba, saya lebih ke prestasi gitu. Lebih ke prestasi. Jadi lebih ke prestasi. Jadi janganlah memakai narkoba karena kita sebagai anak bangsa, kita akan menjadi tonggak utama penerus bangsa, penerus negara. Jadi Iya. kita harus kualitas kita harus bagus nih. Kualitas Kayak harus gitu. bagus. Saya lebih ke arah-arah bagian untuk mengajak buat tidak memakai narkoba. Tapi ada juga ini yang dari lembaga-lembaga lainnya yang diundang oleh BNN untuk melakukan testimoni bagaimana setelah terkena narkoba. Dia akan ngomong. Terus terang, betul. Dan dia sudah direhabilitasi juga kayak gitu. Dia sampaikan bahwa sepengetahuannya dia narkoba itu memang nggak baik. Iya. Tolong jangan sampai ikut-ikutan seperti saya. Mungkin Karena testimoni nggak seperti baik. itu. Oke. Gitu. Terus yang ketiga adalah untuk rehabilitasi narkoba. Jadi gini, kalau misalnya orang sudah terkena narkoba gitu ya, mungkin dia akan malu bahwa waduh, gue malu nih
gue udah terkena narkoba, gue malu mau mengakui bahwa gue sudah terkena narkoba. Iya, itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya ya kalau kita makin lama makin malu, Makin zatnya akan makin ketergantungan. Jadi membludak gitu ya. Membludak. Nah, ini yang salah. Jadi kalau misalnya ada temannya Arik gitu ya, ada teman atau siapapun itu, kalau misalnya dia terkena narkoba, jangan dijauhi. Iya, didekati ya Kak ya. Harus didekati, tapi arahkan ke tempat yang lebih positif. Contohnya, bro, kamu kena narkoba nih, kamu harus sudah rehabilitasi. Dia ketakutan gitu ya, rehabilitasi konon harus masuk penjara lah, terus disiksa lah kayak gitu. Padahal enggak, di pusat rehabilitasi kita tuh akan diajarkan tentang hal-hal yang positif. Tentunya tentang tidak memakai narkoba lagi. Kita akan jabarkan materi tentang narkoba bahayanya seperti apa. Sama seperti kayak penyuluhan juga, tapi ini lebih kepada psikis kita. Karena kita harus didoktrin, otak kita harus dicuci bahwa narkoba itu jahat. Narkoba itu membunuhmu, gitu loh. Jadi, aku pernah lihat tuh iklan di mana di airport tuh ada gadis kirain kayak iklan film horor kan, taunya dia abis makan narkoba mati. Narkoba membunuhmu. Nah, gitu kan? Iya, ada gitu. Contoh iklannya kayak gitu ya. Iya. Banyak banget ya. Banyak banget iklannya kayak gitu ya. Ya gitu. Jadi kita kalau ada teman atau siapapun itu boleh hubungin Arik atau hubungin saya untuk rehabilitasi. Jangan takut ya. Jangan was-was kalau misalnya sudah terkena narkoba tapi pengen sembuh, hubungin kita, hubungin Arik atau hubungin saya untuk lebih ke jalan yang benar. Karena di pusat rehabilitasi kalian akan diajarkan semua, pokoknya kalau keluar dari rehabilitasi kalian akan menjadi manusia yang baru lahir. Manusia yang baru, manusia yang mempunyai prinsip dan berkualitas. Jangan takut untuk rehabilitasi kita. Jangan pernah takut. Itu Rick untuk materinya sendiri. Mantap. Tapi kalau misalnya ini Kak, rehabilitasi kan mahal ya? Atau murah itu Kak? Apa ada? Rehabilitasi kan gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Kan ada dari pemerintah juga yang biayain itu untuk rehabilitasi. Soalnya aku kira tuh banyak yang gimana ya, kalau aku lihat either jangan di real life ya. Kalau aku lihat juga di film-film gitu. Banyak yang terkena tapi malu untuk mengumbarnya gitu. Untuk ngomong gitu ya. Ngomong aku ini gitu. Pastilah ya, kalau gitu banyak nanti pusat rehabilitasi yang penuh dengan orang-orang kayak gitu. Iya. Gak ada tempat gitu ya. Solusi saya sih Rick, kalau misalnya kita sudah terkena narkoba, pastikan kalau kita tidak mau diketahui orang lain, pastikan dalam diri kita sendiri. Kita harus kuatin kita harus dekati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada aja nih Kak, kepencet. Ada aja nih Kak. Ada nih temen kayak dia pergaulannya luas, yang lain tuh pakai narkoba pada smoke. Nah, kalau misalnya diri dia kuat, maksudnya dia juga punya self ini ya, punya prinsip diri yang kuat, dia nggak bakal terpengaruh kan. Jadi emang yang diperlukan menurut aku, kalau belum tentu kalau lu misalnya gaul sama anak yang suka ngerokok atau narkoba itu belum tentu dia juga ikutan. Itu tergantung diri sendiri. Betul. Tergantung iman dan kekuatan diri kita sendiri dan kualitas kita. Oke. Gitu. Wah, banyak banget nih Kak. Apalagi soal itunya. Aku juga tahu nih. Tapi kalau misalnya kita narkoba kan nggak cuman diefekin sama, nggak cuman dialami oleh kita, juga banyak tokoh-tokoh besar juga mengalaminya Kak. Jadi kan juga ada nih Kak, banyak selebriti, tokoh anak muda yang direkrut menjadi duta narkoba. Apakah karena mereka ini diyakini dapat menjadi inspirasi bagi anak muda untuk tidak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba, atau bagaimana dengan potensi tokoh anak muda di sebuah sekolah yang dipandang memiliki pengaruh dapat juga direkrut menjadi duta anti narkoba? Mungkin ada contoh-contoh program yang ini. Secara nyatanya betul, memang kita targetnya kepada anak-anak, karena narkoba itu dimulai dari anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang polos, yang terjerumus oleh lingkungan, gitu ya. Jadi semua orang bisa menjadi duta anti narkoba tanpa harus memakai selempang, gitu. Tanpa seperti saya sebagai duta anti narkoba, semua orang pasti bisa menjadi duta anti narkoba, gitu ya. Semua orang. Semua orang.
tanpa terkecuali. Even yang dulunya makan narkoba juga bisa. Bisa banget. Bisa banget itu. Malahan kenapa sekarang banyak artis-artis gitu ya yang sudah terkena narkoba malahan dia dijadikan sebagai duta anti narkoba. Ya supaya di dalam diri dia sendiri itu muncul rasa kayak rasa bahwa jangan memakai narkoba, gue sudah makan narkoba nih. Narkoba itu udah nggak enak, selain gue jadi sesat, gue jauh dari orang tua, dari keluarga, dari iman, dari Tuhan. Gitu. Dia akan memberikan motivasinya kepada orang-orang yang belum terkena narkoba. Gitu. Tuh, jadi event yang kalau sudah terkena narkoba, terus dia menjadi duta anti narkoba, banyak. Gitu. Banyak banget. Ada artis salah satunya mungkin Roro Fitria pernah dengar? Wah, belum pernah tuh, Kak. Roro Fitria itu artis sensasional ya. Dia tertangkap karena dia melakukan penyalahgunaan narkoba gitu. Tapi dia direhabilitasi karena dia hanya pemakai, bukan pengedar. Tapi kalau kita sudah pemakai dan pengedar itu berat lebih berat karena hukumannya bukan hanya rehabilitasi aja, tapi di penjara juga karena ada pasal-pasalnya. Penjaranya lama tuh kayak aku lumayan dan ada denda juga sih. Setahu saya ada denda. Iya, dendanya mahal. Ada denda juga gitu. Dan kalau sudah terkena pemakai dan pengedar, pastinya akan lama mendekam di penjara dan rehabilitasi. Berarti ya udah, misalnya kita jadi pengedar di umur 18 tahun, ya udah hidup kita ya nggak bakal sekolah lagi, di penjara aja kan. Iya. Ya makanya jangan jadi pengedar ya, itu bahaya. Ya soal artis tadi ya. Iya. Lanjut soal artis itu, kenapa dia gampang terjerumus oleh narkoba? Karena sebenarnya narkoba itu mitosnya katanya ya bisa membuat diri kita tuh kuat. Iya. Kalau ngedoping rasanya itu kita tuh pikiran kita tuh lebih jernih, lebih tenang. Terus kalau misalnya lagi dapat job tuh lebih high gitu gitu ya. Terus nggak gampang capek apa segala macam. Itu semuanya itu adalah mitos. Nggak ada faktanya. Itu nggak benar. Faktanya adalah pada saat kita kerjaannya banyak, padat, contohnya kayak Raffi Ahmad gitu ya, padat dari pagi sampai malam, ada jadwalnya terus gitu ya, setiap hari. Makanya dia ngedopingnya dengan cara pakai vitamin. Setiap hari beliau dia pakai vitamin, infus vitamin C gitu. Jadi itulah cara yang benar dibandingkan kita harus memakai narkoba. Banyak artis-artis, saya tuh tidak perlu sebutkan siapa-siapa ya, artis senior, artis junior juga yang baru meletek ya, tiba-tiba terkena narkoba. Banyak. Itu semuanya adalah tergantung dari diri kita sendiri. Kalau lingkungannya kita sudah nggak baik, pasti kita akan terjerumus dengan hal baik gitu. Itu pasti banyak banget ya. Banyak banget, Rick. Kayak gitu. Emang agak ngeri sih, Kak, kalau masih muda tuh hidupnya udah kenal narkoba duluan ya. Hidupnya akan hancur. Udah hancur duluan. Udah nggak punya cita-cita lagi gitu. Iya. Karena kalau dari usia muda ya sudah terkena narkoba dan dia sudah insaf misalnya kayak gitu ya, dia nggak mudah untuk bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dia. Nggak mudah. Dia butuh waktu, dia butuh jeda. Jedanya tuh kakak bisa pastiin nggak bisa berapa lama? Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan juga. Ini tergantung dari sikap dia. Kalau dia sikapnya lebih cepat untuk mendekat kepada diri, kepada Allah, kepada orang tua, cinta family, terus dia lingkungannya sudah baik-baik gitu ya, pasti akan lebih cepat merecovery itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia kembali lagi lingkungannya juga nggak baik, ya mudah terpengaruh. Iya. Jadi mentalnya drop lagi gitu. Pertama adalah yang diurusin adalah mental. Dulu. Setelah mental baru dia sadar gitu ya. Baru yang kedua tuh adalah kepercayaan diri, meningkatkan itu. Tapi memang nggak mudah. Tapi orang ada yang bisa seperti itu dan saya salut. Banyak. Sama, apalagi aku juga salut banget. Gitu. Maksudnya, ya. Nggak cuma kakak, aku juga salut gitu. Kita harus dukung orang yang kayak gitu. Berarti emang banyak. Jadi aku bukan baru tahu ya, tapi aku ngerasain tuh banyak banget anak muda yang punya mereka punya masa depan yang cerah, tapi karena ada narkoba datang jadi hancur, gelap masa depannya gitu kan. Betul. Ini mungkin buat
kedepannya pengalaman seandainya nanti Arik menikah dan punya anak, ya usahakan anaknya nanti sama seperti Arik gitu. Artinya tidak memakai hal-hal negatif gitu ya, tidak alkohol, tidak merokok kalau bisa tidak merokok. Ya. Tidak merokok kan? Tidak. Nah, Tidak. ya. Karena bagaimanapun, karena tadi aku bilang, Rik, lo cita-citanya apa sih? Oh, Mas, gue pengen jadi seorang diplomat gitu ya. Nah, seorang diplomat itu kan nggak boleh yang mempunyai track record yang jelek. Artinya tidak boleh narkoba, tidak boleh punya catatan sipil yang gak bagus gitu ya. Kalau kamu bisa sampai membuat diri kamu di diplomat, berarti kamu adalah orang yang terpilih, orang yang berkualitas baik. Itu sih menurut aku. Yang bisa apalagi bisa memberi dampak yang bagus untuk masyarakat apalagi. Betul. Aduh. Apalagi? Ini terakhir nih kayak aku maksudnya masih ada bingung nih. Apakah sudah ada data yang menunjukkan efektivitas pengerahkan duta anti narkoba ini terhadap penurunan penggunaan narkoba di kalangan pelajar? Oke. Secara data, kalau kita ngomong soal data ya, pastinya data setiap tahun ke tahun-tahun berikutnya data narkoba pasti akan naik. Pasti ada naik. Naik ya. Tapi ada juga yang dari kenaikan itu ada yang insaf juga. Ada. Artinya ini adalah relasinya adalah pas, seimbang. Gitu. Jadi ada yang naik tapi ada yang insaf, ada yang turun gitu. Jadi klaster-klaster yang baru itu yang dari golongan anak-anak muda. Oke. Ya, karena bagaimanapun narkoba itu dimulai dari orang-orang yang polos, orang-orang yang tidak tahu dan dikasih tahu. Tidak ada pengertian tahu. dulu ya. Betul. Ya. Polos dulu ya, Polos orangnya ya. iya. Jadi diajak karena penasaran, dicoba akhirnya terkena akhirnya apa? Udah. Masuk penjara, masuk rehabilitasi. Hancur juga ininya. Gitu ya, tapi banyak juga kok artis-artis yang sudah insaf gitu ya setelah memakai, contohnya Raffi Ahmad. Gua salut sama Mas Raffi Ahmad. Shout out. Dia setelah terkena kasus itu kemudian dia membenahi dirinya, dia direhab ya, diberi pengetahuan, akhirnya dia sampai saat ini menjadi artis terfavorit. Bagus. Ya. Saya salut bagus dengan banget Bapak. gitu. Contoh Mas Raffi Iya, Ahmad iya. gitu. Siap. Terus Siapa lagi? Tidak dipungkiri data-data ini akan terus naik dan juga akan turun. Ini tergantung dari kita sebagai duta anti narkoba. Seperti yang aku bilang tadi, Rik, bahwa kita bisa menjadi duta anti narkoba tanpa memakai selempang, tanpa kita menjadi tugas gitu ya. Kita harus membentengi diri kita sendiri. Bisa. Benar. Kita harus membentengi diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kehidupan di masa depan. Kamu mau memakai narkoba dengan umur 30 tahun, 40 tahun sudah selesai? Enggak kan? Kamu kan masih punya cita-cita kan? Nah, inilah cita-cita ini yang kamu harus terlaksanakan. Tentunya cita-cita yang positif. Tuh, kalau muda dengar kata-kata Kak Avo, emang sebenarnya narkoba itu ada hal yang harus dijauhin ya, Kak? Betul. Karena memang bukan hanya menghancurkan mental tapi juga menghancurkan kepercayaan. Kepercayaan diri. Kalau udah mental sudah hancur pasti semuanya kepercayaan diri, cinta sesama keluarga, cinta kepada Tuhan gitu akan hancur juga gitu, karena dia tidak mempunyai pegangan prinsip, sudah mentalnya sudah hancur, udah habis ya udah. Betul. Kasihan. Gitu, Rik. Tapi aku boleh cerita nggak sih? Apa, Kak? Ceritanya. Ini ya, ini pengalaman yang nyata. Jadi ada teman saya ini seorang perempuan, dia mengikuti beauty pageant. Beauty pageant tuh kayak putri-putrian, miss-missan gitu lah ya, miss-missan gitu. Tapi ini cewek nih. Nah, kebetulan dia itu mengikuti, aku nggak usah sebutin, mengikuti beauty pageant terbesar dan terbaik di Indonesia. Gitu ya. Teman-teman pikirkan sendiri tuh, terbesar dan terbaik gitu ya di Indonesia. Ya, dia mengikuti nih. Nah, sebelum dia mengikuti, dia harus mengumpulkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus ada, tidak boleh surat bebas dari narkoba, surat bebas dari apa sih namanya itu, kayak
kayak surat kencing maksudnya ya, surat bebas dari narkoba kayak gitu itulah. Nah, salah satunya teman saya ini dia bukan pemakai narkoba. Bukan pemakai narkoba ya. Tapi dia mempunyai lingkungan yang pada dasarnya dia pemakai narkoba. Dan saya yakin dia adalah orang yang alim. Alim. Dia tidak tahu tuh alkohol, dia tidak tahu tuh yang namanya zat-zat yang aneh-aneh lah adiktif pokoknya. apalah kayak Yang gitu. aneh-aneh. Nah, kebetulan pada saat malam itu ada acara birthday party. Birthday. Ya, birthday Ulang party. tahun. Ulang tahun di salah satu bar di Jakarta. Gak usah disebutin. Gak usah disebutin. Bar. Oke. Di sebuah bar. Terus dia datang, dia diundang. Dia sebenarnya nggak mau datang. Sebenarnya nggak mau datang, tapi karena dia menghargai, gitu ya, ya enak. Kalau lo gimana sih kalau lo sahabatan sama temen dekat sendiri, kalau lo nggak datang, Udah nggak awas usah lo temenan ya. lagi. Iya, Apa iya. itu gitu ya. Oh, iya. Nah, dia datang nih. Terus abis datang gimana? Pas datang dia disuguhin dong dengan alkohol kayak gitu-gituan. Tapi dia memang tidak minum. Jadi dia cuma oh ya cheers kayak gitu aja. Nah, tapi habis itu teman-temannya ini memakai sabu. Waduh, sabu lagi. Ya, sabu ya. Oke. Dia memakai sabu yang asapnya itu keluarnya dia menghirup juga. Ya, oh. Ya kan? Menghirup juga gitu. Nah, pada saat dia akan melakukan tes tentang narkoba besoknya gitu ya. Maksudnya dia terkena razia. Terkena razia. Dia datang. Itu out of nowhere razianya Iya, apa? betul. Waduh. Razia tentang narkoba. Oke. Nah, mungkin dia apes kali ya. Apes. Dia kena razia, setelah kena razia itu dia diamankan oleh polisi. Oke. Ya. Setelah dia diamankan, digiring di kantor polisi, dia harus dites speknya dari kencing. Tes pack. Ya, tes pack, oke. Nah, Lalu setelah dites spek ternyata dari 5 orang, 4 orang sudah dinyatakan positif. Ya, termasuk yang mempunyai acara juga, yang birthday ini. Ya, ulang tahun. Nah, temannya dia, yang satunya ini, yang alim itu temanku Yang itu, alim. itu kan tidak memakai narkoba, tidak alkohol, Tidak pokoknya apa-apa. enggak kayak gitulah. Ya. Dan dia ternyata hasilnya juga positif kan? Hah? Positif. Tapi dia nggak pakai, terus itu gimana? Dia tidak narkoba, dia tidak alkohol aja enggak. Narkoba apalagi? Tapi positif. aja enggak. Terus Tapi itu, positif. tapi itu gimana? Nah, ini kenapa? Kenapa? Alasan medisnya adalah bahwa sabu-sabu itu kan mengandung zat-zat ya, zat-zat senyawa gitu ya, yang memasuki lubang hidung kita, dihirup ya, ada di paru-paru ya kan, ada di otak ya kan, dikeluarkan oleh nafas lagi. Tapi dia sudah secara tidak langsung dia itu sudah memakai. Tapi nggak ada efek samping. Meskipun dia tidak memakai narkoba, tidak secara oral gitu ya, untuk diminum, tidak. Cuman Tapi ngirup doang. Itu Pak, dihirup aja. Tuh. Tapi dia positif. Kalau udah, aduh, Ini yang bahaya. bahaya Jadi banget. kita itu harus pandai-pandai milih teman, gitu. Jadi akhirnya ya tadi dia akan mengikuti kontes kecantikan itu di Indonesia sendiri, yang nggak akan dapat hasil laporan dia negatif, nggak akan dapat. Dia Jadi pasti akan udah positif. nggak Iya. jadi ikut. Nggak jadi. Aduh, kasih. Malahan dia yang tadinya Waduh. tidak terkena, akhirnya dia harus Rehabilitasi. Iya, karena dia hasilnya positif meskipun dia tidak memakai. Iya, kalau aku dengarnya Orang kaget tuanya loh. udah nangis-nangis, bro. Gua kasihan banget, seriusan. Gua kasihan. Aku juga dengernya ini kak orang. Duh, itu cuma Sampai- ngirup doang loh kak. Ini cuma ngirup doang. Ini hati-hati ya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada acara birthday party di bar, mending nggak usah datang. Percaya deh sama gue. Iya. Ya, bukan untuk menghargai. Gue menghargai, gue nggak enak. Aduh, udah deh, nggak enak-enakan dulu. Menghargai itu gampang. Menghargai nggak cara kayak gitu juga. Ya kan? Menghargai bisa ketemu di tempat lain, kasih surprise, udah senang dari sana. Tapi nggak perlu untuk sampai kayak gitu-gituan. Tuh, Menurut aku jadi- sih gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada acara birthday party yang soal ada party plus gitu ya, untuk pesta bareng gitu, mendingan Nggak usah. tolak aja, mendingan nggak usah. Tuh. Tarik nih. Iya. Ya. Aduh. Tuh kalau muda maksudnya bukannya mau menghalangi kalian, tapi ini ada contohnya aja ya. Maksudnya itu cuma ngirup doang. Enggak make orally. Maksudnya cuma ngehirup, orang yang habis make itu bisa kena positif. Dan direhabilitasi. Itu bahaya narkoba.
Maaf ya tadi ada suara motor. Kebetulan rumahku di pinggir jalan. Oh, rumah lu pinggir jalan ya? Tapi Iya. rumah lu ini mewah banget ya. Waduh, terima kasih Kak. Oke. Nah, aku punya bonus question nih. Apa itu? Sebenarnya bukan question sih, aku cuma mau aja. Di Kakak ya, Kakak ada nggak special words or maybe apa ya, motivation untuk Kakak sampai ke kaula muda bahwa narkoba itu ini. Oke, pesan buat saya sebagai duta anti narkoba untuk teman-teman SMA 1 Cikal. Cikal, Iya. Cipayung ya, Satu. ya. SMA 1 Cikal Cipayung. Dan buat kaum milenial ya, Asik. janganlah sekali-sekali atau mencoba untuk memakai narkoba. Tuh. Ya. Sayangi badan kalian. Wis. Karena kesehatan tubuh, mental, fisik itu ada dalam diri kita masing-masing. Oke. Jadi jagalah. Karena bagaimanapun kalianlah sebagai penerus bangsa, sebagai penerus negara ini. Dikelola siapa lagi kalau bukan kalian? Ya kan? Kita pasti akan menjadi tua. Kita akan menjadi rentan. Betul. Ya. Jadi posisi-posisi tersebut diisi oleh kalian yang membutuhkan kualitas yang baik, ya. Jadi bangsa yang baik, negara yang baik harus mempunyai sumber daya manusia yang baik, berkualitas baik. Cukup itu aja. Waduh, sumpah loh banyak banget loh informasi kalau muda. Jadi kalau misalnya dia mau duta narkoba, jangan malu-malu nge-DM ke Avo karena dia pasti bakal ini. Ya enggak, Kak? Boleh banget. Iya. Ya. Stay safe. Ya. Prestasi yes, narkoba no. Ya. Asik. Oke Kak, mungkin itu aja Kak yang Ya. aku udah oke banyak Berarti banget. gue boleh makan ya? Boleh. Dari tadi juga boleh sebenarnya. Ya oke. Oke. Pokoknya aku apresiasi banget nih Kakak Avo udah datang dan oke guys, once again narkoba itu bukan lifestyle yang harus dilakukan tapi harus lifestyle yang harus dijauhkan. Itu kan? Oke? Setuju kan? Boleh. Oke. Tos dulu dong kita. Tos lagi ya. Tos. Oke, itu saja teman-teman kalau muda. Hope you stay safe dan stay tuned for another video. Bye bye. Bye bye.